Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Natasha Veronica, NPM 0819014371. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Wacana Kritis Pendekatan Ten Van Dijk pada Pemberitaan Pentingnya Transformasi Digital Bidang Pendidikan untuk Anak Indonesia, detik.com, dan implikasinya dalam pembelajaran menulis berita di SMP. Belakang, wacana merupakan satuan bahasa berdasarkan kata yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi, melainkan sebagai media untuk menyampaikan suatu maksud tertentu. Penyampaiannya bisa dengan media lisan ataupun tulisan. Apabila ditinjau dari fungsi bahasa, wacana dapat digolongkan ke dalam wacana informasional, yaitu wacana yang bersumber pada pesan atau informasi. Contohnya berita dalam media massa. Menurut Yosef 2021, berita dianggap sebagai laporan terkini tentang fakta penting atau menarik bagi halayak yang disebarluaskan lewat media massa. Berita ditulis oleh jurnalis atau wartawan lewat proses pencarian berita atau proses jurnalistik. Wartawan menuliskan berita sesuai dengan peristiwa atau kejadian yang sebenarnya. Artinya, peran wacana dan analisis wacana sangat penting dalam kehidupan sosial. Juwaitin 2020 menjelaskan bahwa analisis wacana kritis bertujuan untuk mengeksploitasi isi-isi yang berkaitan dengan gender, ideologi, identitas, serta bagaimana isu-isu tersebut dalam teks. Van Dijk 1988 memandang suatu teks terdiri atas beberapa struktur atau tingkatan yang masing-masing bagiannya saling mendukung. Van Dijk membaginya ke dalam 3 tingkatan, yaitu struktur makro, suprastruktur, dan struktur mikro. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana analisis wacana kritis pendekatan Ten Van Dijk pada berita online detik.com yang berjudul Pentingnya Transformasi Digital Bidang Pendidikan untuk Anak Indonesia, dan yang kedua yaitu bagaimana implikasi hasil analisis dalam pembelajaran menulis berita di SMP. Untuk tujuan penelitian itu yaitu mendeskripsikan struktur makro, suprastruktur, dan struktur mikro pada berita online detik.com dan mendeskripsikan implikasi hasil analisis dalam pembelajaran menulis berita di SMP. Landasan teori yang pertama yaitu struktur analisis wacana kritis. Menurut Van Dijk dibagi menjadi 3, yaitu struktur makro merupakan suatu wacana sebagai struktur makna, kemudian ada suprastruktur yaitu kerangka teks. Struktur ini digunakan untuk mendeskripsikan isi, pendahuluan, dan penutup. Kemudian yang terakhir ada struktur mikro yang meliputi semantik, sintaksis, stilistika, dan retoris. 2 yaitu karakteristik analisis wacana kritis. Ada tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi. Yang ketiga, profil judul berita yang dipilih. Pemilihan judul berita ini disebabkan karena pemberitaan bertema pentingnya transformasi digital di media online yang sedang menjadi topik yang diperbincangkan. Kemudian, banyak diantaranya yang mendukung, salah satunya yaitu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan hal ini menjadi fenomena berita transformasi digital bidang pendidikan menjadi fenomena yang luput dari perhatian masyarakat. Yang keempat, implikasi AWK pada pembelajaran menulis berita. Menurut Silalahi, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat bersifat baik ataupun tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program kebijakan tersebut. Nah, dalam penelitian analisis ini, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat diimplikasikan pada pembelajaran menulis teks berita di SMP pada KD 4.2 yang berisi menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Lalu metode penelitian. Untuk jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif, lalu datanya mengambil dari teks berita pentingnya transformasi digital bidang pendidikan untuk anak Indonesia dan sumber datanya dari detik.com. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data, ada reduksi data yaitu merangkum atau memilih hal-hal yang pokok, kemudian menyajikan data seperti struktur makro, suprastruktur, struktur mikro, karakteristik, dan implikasi. Kemudian ada penarikan kesimpulan yaitu teknik terakhir untuk mendapatkan hasil dari analisis yang ingin dicapai. Pembahasan struktur AWK. Yang pertama ada makro atau tema. Berdasarkan analisis struktur makro pada
pada pemberitaan tersebut mendapatkan hasil bahwa pemberitaan ini memiliki tema transformasi digital bidang pendidikan. Kemudian ada suprastruktur. Untuk pendahuluan terdapat pada paragraf pertama yang berisi tentang teknologi digital yang sudah menyentuh segala aspek kehidupan, tak terkecuali bidang pendidikan. Kemudian isi terdapat pada paragraf kedua sampai paragraf ke-12 yang menyimpulkan tentang inovasi digital yang perlu masuk ke dalam pembelajaran supaya membantu kegiatan belajar mengajar memenuhi konsep belajar Pancasila. Untuk menutup kesimpulan dalam teks pemberitaan ini terdapat pada paragraf terakhir yang berisi tentang Kemendikbudristek yang menyediakan bantuan teknologi komunikasi dan informasi di 72.000 sekolah. Kemudian ada struktur analisis mikro, ada semantik, terdapat pada tabel semantik yaitu ada latar tempat, latar waktu, maksud dan tanggapan. Kemudian untuk analisis sintaksis ada bentuk kalimat aktif dan pasif, koherensi, dan kata ganti yang terdapat pada tabel tersebut. Kemudian yang terakhir ada retoris yaitu grafis yang meliputi sampul dalam berita dan ukuran teks judul berita yang lebih besar dan berwarna. Pembahasan karakteristik AWK yang pertama ada tindakan, salah satunya pada kutipan berita. Kita juga dimudahkan dengan berbagai platform untuk memudahkan pengelolaan administrasi dan bantuan BOS di lebih dari 300.000 sekolah yang sudah memakai ARKAS dan SIPLAH. Konteks yang muncul dalam berita tersebut adalah transformasi digital yang masuk ke dalam ruang belajar sebagai upaya untuk mendukung kemampuan anak berpikir kritis, dan hal ini seiring dengan upaya yang dituturkan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada paragraf kedua yaitu inovasi digital perlu buat pembelajaran sehingga konsep belajar Pancasila salah satunya berpikir kritis. Karakteristik histori dimulai dari awal adanya perkembangan teknologi di Indonesia yang banyak dimanfaatkan oleh kalangan di berbagai daerah. Dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat ini, maka transformasi digital mulai digunakan dalam kegiatan belajar mengajar saat pandemi COVID-19 sampai sekarang. Kekuasaan diperlukan untuk mendorong dan mengajak semua orang agar ikut mendukung adanya transformasi digital dalam perkembangan pembelajaran di Indonesia. Kekuasaan yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Sekjen Kemendikbudristek yang menuturkan transformasi digital pendidikan perlu untuk memastikan kualitas pendidikan bagi anak-anak di Indonesia. Ideologi yang ingin ditampilkan pada pemberitaan tersebut adalah bagaimana wacana dapat menggiring opini pembaca untuk menyetujui tujuan dari transformasi digital yang dituturkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tentang mengatasi persoalan transformasi digital di Indonesia dan bisa memastikan bahwa kualitas layanan pendidikan yang merata untuk semua anak Indonesia. Hasil penelitian analisis wacana kritis pada pemberitaan tersebut dapat diimplikasikan pada pembelajaran menulis teks berita di SMP pada KD 4.2 dengan memperhatikan struktur kebahasaan dan aspek lisan. Pembelajaran di SMP mengenai materi menulis teks berita yaitu inovasi discovery learning dengan bantuan media pembelajaran inovatif Photostory. Diharapkan siswa mampu menganalisis struktur teks berita yang digunakan dalam menulis bagian-bagian teks berita dengan tepat. Dengan menerapkan pendekatan Ten Afandek pada pembelajaran menulis teks berita, maka siswa dapat lebih mudah untuk menulis sebuah teks dan lebih memahami tentang isi dari teks yang ditulis. Serta dengan menggunakan hasil analisis ini sebagai bahan ajar dalam pembelajaran merupakan upaya untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang struktur dan karakteristik dalam analisis wacana kritis. Simpulannya, bahwa dalam teks berita berjudul Pentingnya Transformasi Digital dengan Pendidikan untuk Anak Indonesia pada berita online detik.com edisi 31 Januari 2023 sudah sejalan dengan analisis wacana kritis pendekatan Ten Afandek. Dalam teks berita yang dianalisis, peneliti telah menemukan 3 struktur analisis serta karakteristik analisis wacana yang ditemukan yaitu tindakan, konteks, histori, kekuasaan, dan ideologi. Serta dari hasil analisis struktur dan karakter wacana ini dalam pemberitaan dapat diimplikasikan ke dalam bahan ajar pembelajaran menulis berita di SMP. Sekian presentasi hasil analisis penelitian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.